Konser eksklusif Taylor Swift di Singapura saat ini belum habis-habisnya untuk dibicarakan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga ikut menyoroti fenomena tersebut. Ya, Singapura berhasil menggelar konser penyanyi Taylor Swift secara eksklusif selama 6 hari. Lantas mengapa pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan tindakan serupa? Apakah ini memperlihatkan pemerintah Indonesia setengah hati dalam memandang potensi konser musik dunia untuk perekonomian? Dan untuk membahasnya sudah bersama saya Dino Hamid, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Selamat pagi Mas Dino. Pagi, Mas Yuda. Ya, Taylor Swift ini konser 6 hari dan menjadi headline di mana-mana. Kalau kita bicara dananya itu juga cukup besar, diberikan subsidi oleh pemerintah Singapura dan Singapura terus impor, tapi di sisi lain memberikan cuan cukup besar. Bahkan kurang lebih mencapai 4 triliun katanya. Nah ini apakah Anda melihat Indonesia kalau tadi Pak Luhut mengatakan kurang cerdas nih kita untuk mengambil momen. Nah sebenarnya seperti apa sih terobosan yang harus dilakukan kita bersaing dengan Singapura yang dikatakan mereka melakukan eksklusif dan berani membayar 45 miliar Taylor Swift dan timnya untuk hanya menggelar konser di Singapura. Iya, jadi itu kalau bicara 4T, 2T-nya itu dari Indonesia tuh sumbangsihnya tuh. Kemungkinan besar ya kan? Karena banyak Swifties dari Indonesia datang ke sana karena eksklusif. Ya balik lagi kalau bicara kami sih sebagai pelaku industri, harusnya kami sudah banyak melakukan hal-hal atau konten-konten yang luar biasa ya. Jadi mungkin hari ini jadi sensitif, jadi responsif itu karena era sosial media yang sangat sangat luar biasa hari ini. Gitu. Dimulai dari respon dari Thailand, akhirnya Indonesia merespon juga. Sebenarnya kalau bicara Singapura itu memang sudah menjadi roadmap mereka untuk mendatangkan konten-konten yang bisa mendatangkan tourism itu secara eksklusif. Kita lihat F1 itu artis ini F1 itu memang sudah sejak lama mereka itu meng-hire secara eksklusif, tidak boleh bermain di negara lain di Asia Tenggara. Jadi balik lagi ke Indonesia, menurut saya memang kehadiran negara, pemerintah itu sangat diperlukan karena balik lagi kalau secara konten di Indonesia ini sudah cukup banyak yang luar biasa. Contoh yang skala internasional itu Java Jazz, terus kemarin Joyland, terus Jakarta Warehouse Project. Malah menurut saya DWP itu bisa mengalahkan Singapura karena awalnya itu Zouk Out, EDM Festival. Setelah Jakarta DWP itu hadir, Zouk Out malah kalah gitu ya secara traffic. Jadi menurut saya dukungan pemerintah itu yang kita tunggu-tunggu, Mas Yuda. Ya, Mas Dino, dukungan seperti apa Secara sih? konkret ya. Ya, dukungan secara konkret seperti apa? Mungkin Anda bisa memberikan informasi karena tadi saya sempat membaca ada Iya pasti. pernyataan. Ya, kalau tadi pernyataan sedikit dari promotor musik Indonesia APMI, ya tadi mengatakan kalau Anda dukungan pemerintah. Tadi saya juga baca dari riset, sepertinya perizinan itu bahkan mencapai 7 lapis ya, Mas. Belum lagi bagaimana infrastruktur. Ya. Lalu sebenarnya dukungan seperti apa yang sangat konkret dibutuhkan? Ya, jadi dukungan ya harus bicara secara ekosistem, Mas. Jadi nggak bisa cuman satu hal aja gitu. Jadi bicara ekosistem, bicara di hulunya itu bicara investasinya, ya kan. Terus juga di hilir itu bicara perizinannya. Jadi memang harus secara ekosistem disupport seperti layaknya Singapura gitu. Mereka mendukung secara in-kind, pendanaan, ya kan. Juga infrastruktur yang mereka support. Jadi kalau support seperti itu dilakukan oleh negara terhadap industri kami, saya yakin kita bisa melewati Singapura. Karena kita juga balik lagi secara manusia lebih banyak, ya kan. Terus kita juga secara daerah juga punya fasilitas stadium juga nggak cuma di Jakarta saja, tapi ada di Bali, di Bandung. Jadi menurut saya kalau kita bisa meng-hire itu, meng-offer itu international artist untuk hadir ke Indonesia secara eksklusif, saya rasa sangat memungkinkan gitu dengan aset yang kita punya, aset manusia maupun aset secara infrastruktur gitu. Membangun perjanjian eksklusif dengan jumlah penampilan lebih dari sehari seperti Taylor Swift, kemudian Coldplay kemarin, apakah ini investasi yang memang dibutuhkan cukup besar, terutama terkait dengan infrastruktur, dukungan pemerintah, dan juga ekosistem dalam seni pertunjukan. Lalu bagaimana ketiga hal ini ataupun elemen ini bisa sangat komprehensif menjadi sebuah ekosistem yang baik terhadap dunia industri pertunjukan tanah air, Mas? Ya, memang harus segera berkomunikasi, ya kan, terus kita berintegrasi dengan pemerintah, biar balik lagi yang kita laksanakan nanti tidak hanya
konten-konten bersifat responsif, tapi juga harus membuat sebuah roadmap gitu. Kita harus punya vision dan mission ke depan gitu. Terhadap apa? Terhadap pastinya dengan adanya international eksklusif itu bisa mendatangkan tourism, bisa menghasilkan devisa buat negara kita, terus juga bisa mengaktifasi mikroekonomi kita, UMKM, dan ekosistem kita pastinya. Balik lagi, makanya industri kami itu bukan industri pertunjukan saja, tapi industri yang bisa mengaktifasi sebuah ekosistem. Jadi kalau kita dengan pemerintah bisa membuat sebuah roadmap, sebuah vision ke depan, saya yakin kita bisa melewati negara-negara tetangga harusnya gitu. Tapi balik lagi dengan strategi yang tepat ya, tidak hanya bersifat responsif gitu. Jadi kalau sekedar responsif seperti yang diutarakan dari Pak Luhut tadi tidak didukung oleh bagaimana pemerintah memberikan langkah konkret itu akan percuma, Mas. Percuma karena sifatnya menjadi sebuah one off program saja, Mas. Mungkin bisa nanti kita bisa mendatangkan internasional, tapi satu, dua, terus akhirnya tidak berjalan secara sistematis ke depan gitu. Gitu. Jadi menurut saya memang yang harus dilakukan saat ini adalah membicarakan mengenai strategi dan roadmap industri pertunjukan atau industri festival musik yang kelas dunia di Indonesia. Kalau tadi Pak Luhut mengatakan kita kurang cerdas nih, apakah memang promotor selama ini tidak terlalu proaktif gitu ya untuk melakukan lobby-lobby dengan pemerintah, ataukah justru pemerintah sepertinya tidak terlalu responsif dan baru saat ini mulai kebakaran jenggot ketika Taylor Swift memberikan kontribusi sampai 4 triliun kepada pemerintah Singapura sendiri, Mas? Ya mungkin sih balik lagi dunia kami atau industri kami memang growth itu benar-benar growth ya, itu setelah pandemi diikuti dengan perkembangan juga sosial media atau dunia digital lah bahasanya gitu kan. Jadi dikarenakan itu akhirnya mungkin pemerintah akhirnya melihat juga industri kami terhadap industri yang sangat bisa memberikan dampak sangat luar biasa terhadap ekonomi, terhadap branding sebuah negara gitu. Jadi ya saya rasa memang waktunya saat ini sih Mas gitu. Kalau bicara 10 tahun lalu mungkin industri saya dilihat cuma industri hiburan aja gitu kan. Padahal Singapura sudah melihat industri kami itu industri yang bisa menghasilkan devisa negara buat negara mereka. Kemarin saya lihat ada postingan Mas Aldo Cianturi itu ternyata saya baru tahu tahun 90 itu ada pengusaha Indonesia yang invest untuk mendatangkan Michael Jackson tapi di Singapura karena di sini mungkin saat itu apalagi tahun 90 ya hari ini baru responsif gitu kan. Mungkin saat itu juga belum disupport secara infrastruktur dan banyak hal gitu. Jadi menurut saya alhamdulillah hari ini Pak Luhut atau pemerintah Pak Sadi sudah concern, saya harap itu bisa konkret dijalankan vision mengenai dunia pertunjukan dan festival musik di Indonesia ini mendunia. Mas Dino mungkin bisa ceritakan sedikit sebenarnya kendala yang paling sering dihadapi oleh para promotor seperti apa, Mas? Perizinan tadi yang nggak ribet mungkin, infrastruktur, tapi Anda katakan tadi banyak venue yang sudah layak kok digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan acara internasional. Kemudian dengan produk yang cukup besar, terbukti Singapura lebih dari 2,3 juta warga Indonesia selalu ke Singapura dan kemarin 20% lebih kali penontonnya Sweeties itu dari Indonesia. Lalu apa kendala yang paling utama yang Anda rasakan sebagai promotor? Ya, kendala kami sih ya klise ya sih Mas ya. Kalau bicara kami sudah sampai saat ini itu masalah perizinan juga masih belum praktis bahasanya ya kan. Semakin baik tapi belum praktis gitu. Kalau saya pernah melakukan event di luar itu sangat praktis bicara perizinan. Kita cuma mengupload data, terus setelah itu ya keluar selama aturannya kita penuhi gitu. Jadi mungkin sistem perizinan juga harus disimplify gitu kan. Terus juga balik lagi quote unquote support pemerintah itu dalam konteks industri kami gitu harus benar-benar fokus gitu, all out lah, all in gitu. Sehingga kalau seperti Singapura bisa dilakukan seperti yang layaknya dilakukan Singapura terhadap pelaku industrinya, saya rasa balik lagi kita sangat banyak IP atau brand event yang sangat luar biasa Mas. Java Jazz, Prambanan Jazz, itu levelnya udah internasional semua tuh. Kemarin Joyland. Jadi itu saja kalau bisa disupport oleh pemerintah, saya rasa bisa quote unquote tadi mengalahkan Singapura karena Singapura mungkin dia bisa mendatangkan artis secara eksklusif, tapi secara IP event itu tidak sebanyak Indonesia. IP festival tidak sebanyak Indonesia. Jadi kalau pemerintah mau saat ini konkret saja dukung IP event Indonesia yang sudah IP festival Indonesia yang sudah
cukup besar gitu kan potensinya, itu aja disupport, saya rasa kita bisa mengalahkan negara tetangga. Mhm. Dan menariknya Singapura menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai kawasan Asia yang mampu menyediakan industri hiburan dan juga konser menarik dan menjadi pilihan mungkin juga para artis internasional. Lalu Anda melihat bagaimana dengan potensi Indonesia ke depannya mengingat kita harus segera berbenah ya Mas dengan tadi roadmap, dengan kerjasama dengan pemerintah, dukungan konkret. Lah bagaimana Anda melihat potensi Indonesia ini? Iya, potensi Indonesia satu, kita punya aset yang sangat luar biasa, yaitu penduduk Indonesia yang 260 juta. Ya kan, itu satu-satu aset tuh. Beda sama negara-negara tetangga yang terdekat lah ya. Terus yang kedua, kita punya manusia-manusia atau pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang sangat luar biasa juga. Jadi tidak hanya dunia pertunjukan saja, tapi supporting dari UMKM, dari konten-konten creator yang kita punya di Indonesia. Saya rasa kita bisa menciptakan sebuah ekosistem bisnis pertunjukan atau hiburan itu sangat luar biasa gitu Mas. Jadi itu yang kelebihan kita yang harus dimonetize atau dimonetisasi oleh pemerintah juga kita sehingga bisa menghasilkan devisa buat negara di luar dari pastinya pelaku bisnisnya ya gitu. Jadi menurut saya itu sih Mas, kita punya aset yang sangat luar biasa. Baik, Mas Dino terima kasih perbincangannya. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa memberikan pencerahan buat para pelaku industri kreatif dan juga hiburan tanah air untuk terus berjibaku, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk menggelar konser-konser internasional yang juga pastinya mendatangkan cuan dan memberikan image positif bagi negeri ini. Terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini.